Para ulama menyebutkan sebenarnya dalam redaksi doa itu sebenarnya sudah ada jawaban, tanda. Gimana sih supaya kita ini tahu tanda doa istikharah kita itu diijabah dan Allah ngasih petunjuk kita. Salah satunya yang digarisbawahi adalah kalimat faqdurhu li. Takdirkan itu, tetapkan itu untuk saya. Nah, kalimat takdirhu li ini dikaitkan dengan kalimat fasrifhu anni. Kalau fasrifhu anni itu apa? Jauhkan. Jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya, toh? Sebenarnya tanda. Berarti setelah kita istikharah kok semakin jauh, semakin banyak sulitan datang, bisa jadi itu tanda. Atau mungkin sebaliknya, semakin kemudahan datang, maka ini bisa menjadi tanda. Itulah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa keterangan beliau. Fa idastakharallah, kalau seseorang itu telah melibatkan Allah dalam urusannya, dia beristikharah, kana ma syarahalahu sadrahu, sesungguhnya tandanya adalah Allah membuat lapang hatinya. Tanda-tanda yang lain adalah sarhus sudur, Allah berikan kelapangan, enak dia jalaninya, mudah dia menjalaninya. Ini juga bisa menjadi tanda sarhus sudur. Yang berikutnya adalah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah wa tayassaru lahu minal umur, Allah kasih kemudahan-kemudahan yang datang berikutnya. Berarti lawan bahwasanya itu keburukan, terkadang banyak kesulitan-kesulitan yang dihadirkan sebagai tanda yang Allah hadirkan, itu keburukan dan tidak baik untuk kita. Bahkan bukan hanya kesulitan, Allah membuat kita jauh dari sesuatu tersebut. Dibuat kita ternyata kesibukan-kesibukannya ada saja nggak ketemu, pokoknya waktu itu nggak ketemu. Ada saja kesibukan yang Allah hadirkan, yang memang kita nggak bisa meninggalkan kesibukan itu. Ya, jadi cara Allah untuk menjauhkan itu dengan banyak cara. Diganti dengan aktivitas yang lain oleh Allah, dan itu aktivitasnya memang nggak bisa kita tinggalkan. Ya, nah, ini salah satunya bisa. Wa tayassara lahu minal umur, Allah kasih banyak kemudahan dari urusan itu. Wa huwallazi ihtarahullah, maka kalau itu terjadi, maka bisa jadi itulah yang dipilihkan oleh Allah untukmu. Jamaah, para ulama yang lain menerangkan tanda-tanda lain istikharah itu yang paling sering adalah hadirnya informasi kepada kita. Informasi itu bisa jadi kalau hari ini lewat media sosial kita, tiba-tiba ada aja berita orang itu, andaikan ini masalah orang. Atau mungkin masalah bisnis, ada aja tiap waktu berseliweran di HP kita bisnis yang kita ingin mau masukin informasinya, kita ingin join di bisnis apa, ya ternyata itu membuat kita ragu, kan itu perkara mubah, boleh kita istikharah, boleh. Ya Allah, ini baik nggak untuk agama saya? Jangan-jangan ini banyak subhatnya, jangan-jangan ini malah jatuh kepada haramnya. Jamaah, hari ini terkait tentang masalah contoh urusan bisnis apa? Saya contohkan, mungkin kaum muslimin pingin bisnis travel haji atau bisnis travel umrah. Ya Allah, ini kan masalah boleh muamalah tuh. Bukan perkara yang jelas keharamannya atau jelas kebaikannya. Jelas kebaikannya ya jelas ibadahnya itu jelas baik, tapi bisnisnya. Kalau umrah hajinya nggak dipungkiri baiknya, Bu ya. Banyak fadilah tentang haji umrah, tapi kalau bisnisnya istikharah. Sama kayak nikah itu jelas baiknya, tapi dalam prosesnya istikharah. Haji umrah itu jelas baiknya, tapi prosesnya, mulai bisnisnya, mulai kita saat melakukannya istikharah, boleh. Ya. Kenapa? Karena hari ini sudah banyak campur-campur macam-macam hukumnya tentang masalah subhatnya dan sebagainya. Travel umrah, berangkat dulu bayar kemudian, contoh gitu ya. Berangkat dulu nih, boleh nggak nih Ustadz? Kan bingung kita. Istikharah, kita jalaninya itu supaya aman, tentrem. Bukan untuk masalah uang kita, karena lumayan, tapi masalah agama kita. Kalau versinya Bu Yayahnya, hati-hati masuk neraka jalur Mekah. Nah, itu bahasanya Bu Yayah ya. Ustadz kok bahasanya ekstrim ya? Begitu bahasanya para ulama yang hati-hati loh ya. Bahasanya ulama hati-hati gitu, masuk neraka jalur Mekah. Khawatir jatuh riba bisa nggak? Bisa, karena ngambil keuntungan dari pinjem meminjem itu riba. Yang boleh itu ngambil keuntungan dari apa?
dari jual beli. Tak jual harga sekian, mau ndak? Sampean boleh nyicil nih. Tak jual harga sekian. Tapi kalau tak pinjemi dulu sampean berangkat, berarti saya ngutangi. Nah, karena sampean minjem saya lebihkan harganya. Nah, itu riba jalur Mekah. Nah, nggak boleh jamaah. Nah, itu istikharah toh, supaya sama aja tidak salah gitu loh. Tidak salah dalam hal itu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahimakumullah, dalam semua urusan, terutama dalam urusan agama ini, tidak boleh kita banyak minta. Nah, istikharah itu jamaah ada saudara kandungnya. Ini penting ini. Istikharah itu ada saudara kandung. Dan ini dua-duanya harus dilakukan bersamaan. Apa itu istikharah saudara kandungnya? Namanya istisyarah. Istikharah saudara kandungnya namanya istisyarah. Nah, ini kita melibatkan orang-orang alim, ahli ilmu. Istikharah itu minta petunjuk. Salah satunya apa? Berkonsultasi. Jadi istikharah iya melibatkan Allah, tapi kita juga tidak luput di dunia ini ada orang-orang yang memang kita diperintahkan untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Nah, proses untuk bertanya ini namanya istisyarah. Tolong mohon petunjuknya, Pak. Gimana menurut agama? Gimana menurut Islam? Pendapatnya, Pak, si fulan ini baik nggak, Pak? Saman kan kenal beliau, boleh nggak seperti itu? Karena kita ingin mungkin dalam urusan bisnis kerjasama dengan fulan, ya mungkin kan kita harus tanya temennya seperti apa, lingkungannya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Boleh dong dalam memilih pasangan dan sebagainya. Ini namanya istisyarah. Nggak modal hanya bongkoan, ya Allah engkau yang memilihkan, tapi ikhtiar itu nggak boleh, nggak kita lakukan, salah juga. Kita juga harus melakukan istisyarah, minta petunjuk, ya, minta nasihat. Bahasa mudanya demikian ya. Menurut pendapat sampean bagaimana? Semakin kita nanti diyakinkan, karena tadi itu juga termasuk bagian informasi. Jadi tadi jamaah sekalian, salah satu petunjuk istikharah itu jawabannya adalah bisa jadi isyaratnya lewat informasi yang datang. Ya, tahu-tahu ada datang aja informasi tentang dia, tentang fulan, tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang hal yang kita sedang bingungkan. Ada saja, ya Allah ini kayaknya petunjuk ini. Kok tiba-tiba beritanya ini terus yang seliweran di HP saya ini ya. Ternyata itu yang kita butuhkan. Itulah kenapa jamaah sekalian kita ini berhajat kepada hidayah. Salah satunya adalah karena kita butuh bimbingan Allah dalam semua hal. Nah, kalau kita itu minta hidayah dalam semua perkara kita jamaah, Allah bimbing kita. Allah bimbing kita. Harus ngapain, harus kemana, nanti banyak cara Allah mendatangkan kita untuk mendatangkan informasi yang kita butuhkan.